Halo, ketemu lagi di channel Dapur Berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Lewat konten kali ini saya ingin menghadirkan video kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan yang saya kenal dalam hidup ini. Dan mereka akan memberikan kesaksian bagaimana mereka berjumpa dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bagaimana mereka dilahirbarukan hingga mereka boleh beriman kepada Yesus Kristus. Selain itu, mereka juga akan memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk melayani menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Oleh karena itu, mari kita saksikan video berikut ini. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Perkenalkan, nama saya Anton Siswanto. Saya melayani di Gereja Kebangunan Kalam Allah Panakukang di Kota Makassar sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan bagaimana kisah pertobatan saya dan bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Saya adalah orang yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1984. Dan saya setelah hidup di Jakarta selama 12 tahun, kami sekeluarga pindah ke Bandung karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Setelah ayah saya meninggal dunia pada tanggal 28 April 1996. Pada waktu kami sudah tinggal di Bandung, saya ingat waktu itu saya SMP kurang lebih kelas 1, kelas 2. Saya dibimbing oleh seorang kakak pembimbing yang bernama Ko Philip. Saya panggilnya demikian. Di sebuah gereja Kristen Kemah Daud di Kota Bandung. Disitulah saya mulai mengalami yang namanya pertobatan atau lahir baru. Walau memang saya adalah orang yang telah pergi ke gereja dari sejak saya masih sangat kecil, tetapi saya sekeluarga hidup dari tradisi daripada orang Tionghoa yang dimana orang tua kami beragama Buddha. Jadi waktu saya di Bandung, saya dibimbing, diajar oleh seorang kakak yang mengasihi saya di dalam membimbing saya secara rohani. Maka saya mulai menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan setelah saya lahir baru, saya ingat sekali beberapa waktu kemudian saya pernah mengikuti sebuah KKR. Kira-kira waktu itu saya usia SMP kelas 3. Waktu KKR tersebut, hamba Tuhan yang berkhotbah menantang kami orang-orang yang hadir mengikuti KKR tersebut di sebuah gereja di Bandung. Kemudian saya mengambil komitmen untuk maju dan menerima panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Hari itu ada seorang hamba Tuhan mahasiswa sekolah teologi yang bernama Kak Peres Network. Beliau adalah sekarang pendeta dan juga sekaligus dosen di sebuah sekolah teologi di Papua. Dan beliau membimbing saya pada waktu itu dan kemudian bertanya, kenapa Ade Anton mau menerima panggilan sebagai seorang yang akan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu saya mempunyai keyakinan bahwa saya adalah seorang yang suka mempelajari akan teologi, akan ilmu pengetahuan, akan sesuatu hal yang merupakan ilmu yang penting bagi saya. Terutama adalah saya suka membaca buku-buku yang berkaitan dengan agama. Dan di dalam kepercayaan saya beragama Kristen Protestan, saya membaca Alkitab dengan setia dan juga membaca buku-buku yang bersifat teologi. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan memberi kepada saya suatu rasa ketertarikan terhadap dunia pelayanan. Dan memang pada waktu itu saya sudah melayani di gereja GII Ho Kim Tong sebagai guru sekolah minggu selama bertahun-tahun. Jadi saya ketika menerima panggilan tersebut, saya mengatakan dengan jelas kepada Kak Peres yang membimbing saya pada waktu itu bahwa saya berkeyakinan bahwa Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan dari ketertarikan saya melalui dunia pelayanan yang saya tekuni. Sesudah itu saya kembali sekolah dan melayani di gereja Tuhan. Waktu itu saya juga melayani sebagai anggota daripada perpustakaan di gereja juga dan pelayanan audiovisual di gereja.
Selain tentunya sebagai guru sekolah minggu yang mengajar pada waktu itu kelas pertama, yaitu anak-anak SD kelas 3 dan 4 setiap minggu selama bertahun-tahun. Singkat cerita, saya lulus SMA, dan kemudian saya masih berpikir untuk lari dari panggilan Tuhan. Waktu itu saya ingin ikut cici saya, Susan, yang waktu itu sudah kuliah di Fakultas Teknik Industri di Universitas Langlang Buana di Kota Bandung. Saya berpikir bahwa baik juga untuk menjadi seorang yang belajar akan jurusan teknik dan lain sebagainya. Karena memang saya juga seorang yang suka akan sains atau IPA. Lebih tepatnya kepada mata pelajaran seperti matematika dan fisika. Tetapi saya tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah dan saya masuk di dalam dunia pekerjaan. Saya bekerja di sebuah grosir di Kota Bandung selama setahun untuk kembali menggumuli panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika saya bekerja selama setahun, saya pun tidak merasa nyaman dan saya merasa bahwa Tuhan semakin kuat memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Pada waktu itu saya dibimbing oleh seorang yang bernama Ko Tan Andi Setiawan. Hari ini beliau menjadi seorang gembala sidang dan menjadi seorang pendeta di gereja Ho Kim Tong di negara Singapura. Waktu itu saya setiap minggu berdiskusi, berbicara, berdoa bersama dengan Ko Andri Setiawan. Dan ketika saya berdiskusi dengan Ko Andri, saya bertanya kepada Ko Andri, Ko Andri, apakah benar-benar Tuhan memanggil saya? Ko Andri sudah beberapa waktu, lamanya setahun lebih saya ingat, membimbing saya dan sudah mengenal saya dengan begitu dalam. Menurut Koko, apakah saya menjadi seorang yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Waktu itu Ko Andi berkata kepada saya, dan dia melihat dari bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya mengikuti Tuhan dengan antusias, bagaimana saya bertanya banyak, belajar mengenai teologi, dan lain sebagainya. Dan kemudian sampai pada satu kesimpulan dia berkata, Anton, kamu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Hari itu, kemudian saya bergumul dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, benarkah Engkau memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu? Pada akhirnya saya mengambil keputusan. Tahun 2003, bulan Agustus, saya masuk di dalam Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Di sana saya mengalami pembentukan selama 5 tahun sampai tahun 2008 dan lulus. Kemudian saya melayani di kota Jambi. Setelah 5 tahun setengah melayani di kota Jambi, saya kembali meneruskan sekolah studi lanjut di sekolah yang sama selama 2,5 tahun. Dan tahun 2016 bulan Maret saya ke kota Makassar dan melayani sampai hari ini menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Saya bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai saya, manusia berdosa, orang yang hina, anak yang mungkin pernah lari dari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan boleh memakai saya menjadi hambanya yang setia. Dan saya berkomitmen sampai akhir hidup saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu yang melayani Dia dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan juga melayani di dalam dunia literatur Kristen. Selain saya menulis secara pribadi, sudah menulis 10 buku rohani, saya juga membantu penerbitan literatur dari Sinode GKKA Indonesia. Di dalam buku-buku yang diterbitkan. Dan kemudian saya juga mempunyai channel YouTube yang bernama Anton Siswanto. Di channel tersebut saya membagikan akan pengetahuan, akan renungan, akan cara menulis buku dan lain sebagainya. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menontonnya. Demikianlah kesaksian saya pada saat ini. Kiranya kesaksian ini boleh menolong setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, segeralah mengambil tindakan untuk mempercayai Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat yang Tuhan utus dan Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan bagi saudara yang sudah bergereja, tetaplah memegang teguh iman, membaca firman, berdoa, dan bertumbuh secara rohani. Dan juga jangan lupa untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap para pendengar di Dapur Berkat, dimanapun kita berada. Diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa untuk like, berikan komen, dan subscribe channel Dapur Berkat ini yang
difasilitasi oleh sahabat saya, Pendeta Yohanes Wawarundeng. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah kesaksian dari Saudara Anton Siswanto. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Dan dari sini kita sekali lagi boleh melihat bagaimana cara Allah membawa seseorang datang dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana Allah beranugerah memanggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Mari kita doakan akan pelayanan daripada hamba-hambanya ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Nantikan video kesaksian-kesaksian berikutnya. Kiranya ini boleh menjadi satu konten yang boleh memberkati pendengar Dapur Berkat dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.